Liga 1 pekan 19. Ini banyak kejadian yang menarik nih untuk kita bahas di BR Liga 1 pekan 19. Tiga tim teratas ini lagi dihantam badai. Persib Bandung dihantam badai cedera. Persebaya Surabaya yang ada di peringkat 2 dihantam badai kekalahan. Dan Persija Jakarta lagi dihantam badai kemenangan. Dan selisih poin antara Persib Bandung, Persebaya sama Persija ini tipis-tipis saja. Persib peringkat 1 dengan 40 poin, Persebaya 37 dan Persija juga 37. Selisih 3 poin. Ditambah lagi menariknya peringkat 4, 5, 6, 7 ini poinnya sama semua. 31 ada Dewa United, ada Persik, ada PSM dan ada Bali United. Dan antara peringkat 10 sama peringkat 4 itu selisih cuma 3 poin. Peringkat 10 ada Arema dengan 28 poin. Ya, ini menarik banget menurut gue ya, nanti untuk perburuan gelar juara Berliga 1 sama dengan pekan-pekan berikutnya. Tapi yang mau gue bahas adalah cuma peringkat 4 besar aja ya kan. Nah, kita mulai dari Persib Bandung. Menurut gue Persib Bandung kedepannya di sisa 15 match, kedepannya ini bakalan berat banget bagi Persib untuk mempertahankan puncak klasemen dan mempertahankan gelar juara Berliga 1. Karena apa? Ya Persib kita tahu lagi dihantam badai cedera. Nah, terakhir strikernya David da Silva kemarin pas lawan Dewa United ini cedera otot kalau nggak salah tuh ya kan. Belum tahu nih apakah nanti akhir pekan nanti bisa main atau bakal absen. Kita tunggu nanti perkembangannya. Kalau emang nggak main, belum bisa main David da Silva, ini suatu kerugian bagi Persib Bandung karena Persib udah kehilangan strikernya nih, Dimas Derajat yang cedera juga. Jadi kalau emang DDS absen, Dimas Derajat absen, ini Persib kehilangan 2 striker murninya nih. Ini menjadi PR besar bagi Persib. Iya sih, Tierno Del Pino lagi on fire. Tapi ya kita lihat aja di match lawan Dewa United, Persib udah mulai agak menurun nih gaya bermainnya. Lawan Dewa United, Persib clean sheet bikin gol ke gawang lawan dan kebobolan 2 gol. Ditambah lagi, Persib kelihatan banget kedalaman skuadnya. Kalau ada beberapa inti yang absen, ini jadi goyang nih untuk line up di atas lapangannya. Terbukti kemarin Nick Wipers nggak bisa main karena akumulasi kartu ya. Di belakangnya diganti sama Dut Franka sama Kocijan kalau nggak salah tuh. Dan endingnya Persib kebobolan 2 gol. Ini menjadi PR besar bagi Bojan Hodak. Ditambah lagi yang cedera bukannya David da Silva doang, bukan Dimas Derajat doang, tapi Irianto juga Rahmat Irianto dipikirkan juga bakal absen panjang nih sampai dengan akhir musim karena cedera ACL katanya. Ada pemain lain juga yang udah cedera duluan kayak Rezaldi Hehanusa, terus Zulkifli ya tuh kalau nggak salah cedera juga, dan beberapa pemain lainnya. Ini menjadi PR besar bagi Bojan Hodak karena apa ya? Bakal mengganggu stabilitas dari Persib Bandung. Nah, yang tadi gue bilang, beban Persib ataupun perjuangan Persib untuk mempertahankan puncak klasemen plus gelar juara Berliga 1 di sisa 15 pekan 15 pertandingan Berliga 1 musim ini bakalan berat banget. Karena apa? Nah, karena lawan-lawan di bawahnya udah mulai mengintai posisi puncak klasemen nih. Persebaya bisa ngejar Persib, tapi ya sayangnya Persebaya di 3 pertandingan terakhir ini lagi drop banget penampilannya. Hat-trick kalah Persebaya Surabaya di pekan 17, 18, dan 19. Dan ya bisa dibilang nih Persebaya lagi flop nih penampilannya. Mesti ada way out atau penjalan keluar dari pelatih Persebaya. Bruno lagi flop juga, Flavio Silva juga yang diharapin yang sempat cukup tajam sebelum paruh pertama, tapi mulai pekan 17 sampai 19 lagi agak kurang tajam. Dan Malik Rizaldi juga begitu. Ini menjadi PR besar bagi pelatih Persebaya nih untuk segera bangkit. Kalau bisa meraih kemenangan di pekan 20 nanti, kalau sampai kalah lagi, aduh, ini Persebaya bakal ngikuti jejak Madura United yang oke di paruh pertama, tapi di paruh berikutnya, paruh kedua, ini justru menurun performanya. Nah, Persija nih yang menarik menurut gua nih. Kenapa ya Persija yang sempat agak terseok-seok ya sebelum pekan 17 ke bawah itu sempat terseok, sempat naik turun performanya, tapi menjelang paruh musim kemarin performa Persija lagi nanjak banget. Persija di 3 pertandingan terakhir belum pernah terkalahkan alias menang. Menarik nih, kunci Persija bisa meraih hasil maksimal di beberapa match belakangan ini menurut gue sih salah satunya adalah kedalaman skuadnya. Nggak ada pemain yang cedera ya Persija ya, pemain intinya nggak ada, dan kedalaman skuadnya juga luar biasa banget. Ditambah lagi Hansa Muyama yang sempat cedera lama ini udah pulih dan udah bisa main, biarpun nggak melulu jadi starting lineup, tapi dengan hadirnya Hansa Muyama ini menjadi angin segar nih bagi pelatih Persija P-nya untuk menambah
pilihannya di sektor bertahan dari Persija. Bisa main dengan skema 3 back ataupun bisa main dengan skema 4 back. Ditambah lagi Ansa Muyama juga performanya pasca cedera bisa bilang cukup lumayan oke ataupun lumayan baik untuk mengawal lini pertahanan Persija. Terbukti Persija pertahanannya cukup kokoh musim ini. Nah, Persija menurut gue berpotensi besar jadi juara nih. Asal syaratnya satu. Dua strikernya jangan sampai cedera tuh. Gustavo Almeida sama Marco Simic. Karena apa ya? Kita tahu dong kedua pemain ini punya riwayat catatan cedera yang berapa kali nih. Baik kalau Simic kan di Persija tuh. Nah, Gustavo Almeida tajam sih, tapi Gustavo Almeida pasti Persija sama Arema sempat cedera berapa kali tuh. Biarpun cedera yang ringan, tapi kalau sempat cedera lagi nanti ini bisa mengganggu rencana Persija untuk terus menampilkan tren-tren yang positif di tiap pertandingan BRI Liga 1. Karena apa ya? Persija sekarang lagi oke nih. Dari ketinggalan lumayan jauh, kalau sempat ketinggalan di atas 9 poin ya sama pemuncak klasmen, sekarang udah selisih 3 poin doang. Ini artinya apa ya? Persija sangat siap untuk bersaing di tangga juara. Tambah lagi Rizky Ridho, terus Kudela, ini tampil sangat-sangat konsisten sama dengan pekan 19 untuk mengawal lini pertahanan Persija. Kiper juga menarik banget nih. Andri Tani, Eduardo bersama kiper barunya tuh. Nah, ini ganti-gantian nih. Kalau Andri lagi turun, diganti sama yang satunya lagi. Nah, ini menurut gue menjadi satu kekuatan Persija di musim ini karena dua kipernya mempunyai level permainan yang setara. Jadi kalau yang satu cedera, ya nggak terlalu timpang nih. Persija nggak perlu khawatir kalau kiper yang satu cedera ataupun absen karena akumulasi kartu kuning, kiper yang satu bisa nutupin. Di tengah juga begitu tuh, tapi main super sub-nya nih. Raihan Hanan lagi on fire-nya. Ya menurut gue sih Raihan Hanan juga bakalan terus berkembang nih performanya di sisa laga musim ini karena ya dari segi permainan nih di tengah Persija udah bukan cukup sih, udah ajak banget nih, udah oke banget performanya nih. Ramon, terus Mace Gayos juga mantep banget. Menurut sih dua ini nih menjadi kunci. Plus Rio Matsumura juga ya kan. Nah, kalau ketiga main Persija ini on fire terus dan nggak diganggu sama keluar kartu kuning dan cedera, weekend banget nih Raihan Hanan ini bakalan terus menanjak performanya dan nggak nutup kemungkinan bakal terus mendulang gol biarpun dia main dari bench alias dari bangku cadangan dan menjadi super sub Persija sejauh ini ya kan. Ya walaupun ada beberapa mainnya dipanggil untuk memperkuat timnas U20 kayak Doni Tripamungkas, ini menjadi halangan bagi Persija menurut gue ya, karena dengan hadirnya Pablo main barunya tuh di bursa transfer bursa transfer pertengahan musim ini menjadi angin segar bagi Persija karena di sisi wingback-nya ataupun di sisi fullback-nya ini nggak perlu khawatir karena udah cukup dalam nih skuadnya. Nah, menarik nih kita nantikan. Kira-kira siapa nanti di pekan 34 yang bakal angkat trofi BRI Liga 1? Kalau kalian punya komentar lain, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you banget nih yang udah support channel YouTube gua, konten gua Pundit Abangan, dan channel YouTube gua Irwan Chan. Dukung terus, thank you yang udah nonton, yang udah like, subscribe, dan share. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Dukung terus kemajuan sepak bola nasional, baik itu dari segi liganya maupun timnas Indonesia. Gue Irwan Chan pamit, salam olah bola.